Belum dieksekusinya relawan Jokowi terpidana Sylvester Matutina 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala membuat Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia atau ARUKI mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berlarut-larutnya kasus Sylvester Matutina yang tak kunjung dipenjara meski sudah inkrah sejak 2019 lalu membuat publik jengah. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang Senin pekan lalu menjadwalkan pemanggilan Sylvester masih bungkam tanpa penjelasan. Padahal Kejaksaan Agung telah meminta jaksa eksekutor segera memenjarakan Sylvester Matutina. Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia atau ARUKI menganggap langkah jaksa yang belum mengeksekusi terpidana Sylvester Matutina sejak 6 tahun lalu telah melanggar ketentuan perundang-undangan. ARUKI pun mengajak gugatan pra-peradilan terhadap termohon Jaksa Agung, Kejati DKI Jakarta, serta Kajari Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno mengingatkan agar penegak hukum untuk taat pada asas kedudukan sama di mata hukum. Pada asas kedudukan sama di mata hukum ke semua warga negara. Ugro tak mau urusan pribadi Sylvester dikaitkan dengan kiprahnya sebagai relawan Jokowi. Untuk mengurangi penilaian-penilaian yang negatif atau penilaian yang kurang pas ya, sebaiknya secara jantan saudara Sylvester yang memang saya lihat seorang pemberani ya, sama beberapa tokoh yang pernah dia serang ya, termasuk Pak Sutiyoso. Udahlah, tunjukkan keberaniannya sekarang menghadap Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan supaya jangan merugikan orang-orang lain yang pernah dia merasa menjadi tokoh sentral yang pernah dipimpin oleh si Sylvester ini. Oke. Belakangan terpidana kasus fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala mendadak tak muncul ke publik. Sesama relawan Jokowi, Waketum Projo, Freddy Alex Damanik menyebut Sylvester ada di Jakarta dan menilai kejaksaan tak sulit untuk mengeksekusi. Seperti kata Pak Ugroseno tadi, jadi jangan berkoar-koar dulu ya, tapi mungkin sebaiknya datang ke kejaksaan tadi, mungkin itu belum bisa dilaksanakan, kita nggak tahu. Tetapi setahu saya beliau ada di Jakarta ini juga setahu saya. Beberapa hari yang lalu teman saya bercerita berkomunikasi 1 hari 2 hari yang lalu berkomunikasi dengan beliau, ada. Toh kalau memang kejaksaan sebagai pihak yang punya wewenang melakukan kewenangan yang tidak susah lah. Tapi kan masih ada mekanisme pemanggilan untuk itu dan kita nggak tahu. Kita tanyakan saja kepada kejaksaan perihal itu. Tim Liputan Metro TV. Buntut tidak segera eksekusi relawan Jokowi Sylvester Matutina yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala, pihak kejaksaan digugat pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia atau ARUKI, Marcelinus Edwin Hardian, serta Menkumham periode 2004-2007 Bapak Hamid Awaludin. Selamat malam Pak Hamid, selamat malam Mas Edwin. Selamat malam. Baik, saya akan ke Mas Edwin terlebih dahulu. Mas Edwin, apa alasan mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Baik, terima kasih Mbak Fitri, Pak Hamid, mohon izin. Yang pertama perlu saya garis bawahi terlebih dahulu bahwasanya latar belakang dari diajukannya gugatan pra-peradilan ini karena menurut kami selaku masyarakat terjadi proses yang terlalu berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan eksekusi putusan dari Sylvester Matutina yang sampai dengan saat ini dari 2019 berkekuatan hukum tetap hingga kini berarti 6 tahun belum juga dilaksanakan eksekusi dalam bentuk penahanan. Nah, hal ini tentunya menurut kami ini yang perlu diuji dalam hal ini melalui lembaga pra-peradilan dalam substansi terkait tidak sahnya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang kami gugat selaku termohon dalam pra-peradilan. Jadi tindakan jaksa dalam wewenangnya selaku pejabat fungsional tidak hanya sebagai seorang jaksa penuntut umum tapi juga sebagai pejabat yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim dalam perkara pidana.
Nah, tapi dalam waktu 6 tahun ini tidak kunjung juga dilakukan. Bahkan kalau menurut kami, sebetulnya tanpa adanya gugatan pra peradilan ini, semestinya hal itu sudah dilakukan. Tapi karena lama-kelamaan ini tidak juga dilakukan, maka menurut kami perlu nih Kejaksaan Negeri agar diberikan warning, agar masyarakat perlu mengontrol kasus ini, sehingga kejaksaan ini bisa benar-benar menjalankan tugasnya dan taat terhadap isi putusan. Artinya putusan ini sudah inkrah berkekuatan hukum tetap. Tinggal dilaksanakan eksekusinya, menahan pun sah karena berdasarkan putusan. Jangan sampai ada bola liar di masyarakat dengan aneka ragam argumen. Oke. Karena ini kan jadi pertanyaan untuk masyarakat luas. Ada apa dengan kejaksaan? Kok selama ini dan selambat ini belum melaksanakan penahanan sebagai bentuk eksekusi terhadap putusan? Kami tidak ingin ada dalam tanda kutip pembangkangan hukum, ada putusan-putusan yang semestinya dihormati dan ditaati, tapi kemudian tidak ditaati sehingga kami merasa harus mengajukan gugatan pra peradilan ini sebagai bentuk sosial kontrol masyarakat. Kami hanya minta sederhana, ada putusan pengadilan yang telah inkrah, maka itu berarti putusan tersebut menjadi sebuah hukum, ya mari ditaati, mari dilaksanakan. Nah itu kurang lebih latar belakang kami mengajukan pra peradilan ini. Oke, saya akan ke Pak Hamid. Pak Hamid, ini putusan kan memang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap sejak 6 tahun lalu, tapi kemudian Sylvester ini tidak kunjung ditahan ataupun dieksekusi. Apakah ini semata karena masalah proses administrasi, ataukah menurut Anda ada muatan politik? Awalnya saya menduga administrasi. Tapi setelah sekian lama, sejak dari tanggal 4 Agustus, ya Kejaksaan Agung sudah mengumumkan, maka bukan lagi persoalan administrasi. Saya khawatir ada dua kemungkinan besar. Kemungkinan pertama, memang saudara Sylvester yang dikaitkan sebagai pengikut setia Bapak Jokowi, Joko Widodo, ada intervensi. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, taktik Sylvester mengulur-ulur eksekusi sampai adanya abolisi dan amnesti yang diharapkan keluar sebelum tanggal 17 Agustus tahun ini. Ya, mungkin ini taktik dia. Karena tidak ada alasannya sebenarnya, kecuali memang ya pihak eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak pernah mengirim surat ke dia untuk dieksekusi. Dia bisa berdalih bahwa saya belum pernah menerima. Ini harus di cross check. Jangan sampai ada masalah yang terjadi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi per hari ini kemungkinan masalah administrasi itu saya sudah tepis. Kemarin-kemarin iya. Saya lebih cenderung mengatakan ya bahwa ini permainan Sylvester menunggu adanya abolisi dan amnesti sebelum 17 Agustus. Oke. Ya. Kedua, kita tetap tidak bisa memisahkan dan mengeliminasi dugaan keras bahwa memang ada pengaruh dari kekuasaan lama. Ya, karena beliau adalah pengikut setia Pak Joko Widodo. Sebab kalau tidak ada ini, kenapa bisa berlarut-larut? Bahkan menurut saya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah bisa masuk kategori insubordinasi dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kan tanggal 4 mengumumkan, ya melalui Humas, mengatakan hari ini Sylvester dipanggil dan langsung dieksekusi. Sekarang sudah tanggal 11, berarti sudah 7 hari ini masalah. Oke, Ya. baik Pak Hamid. Lalu bagaimana pandangan Anda soal langkah gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Aruki? Oh, sangat saya hargai anak-anak muda yang memiliki yang memiliki dahaga keadilan. Ya, jangan kita memberi komentar negatif terhadap anak-anak muda yang penuh idealisme, yang memiliki rasa dahaga atas ditegakkannya keadilan ini.
Dalam konteks ini sangat saya salut pada Bapak kita Pak Ogroseno yang menekankan aspek equal for justice. Semua orang sama di depan hukum. Jangan karena Sylvester itu adalah pendukung setia Bapak Joko Widodo sehingga ada tebang pilih dalam konteks ini. Tidak ada lagi alasan sebenarnya untuk tidak mengeksekusi. Sudah putusan ingkrah dan ini bahayanya kalau tidak dilakukan sesegera mungkin. Bahaya pertama ya adalah ketidakpercayaan orang kepada institusi penegakan hukum kita. Itu pertama. Yang kedua akan membuat hubungan disharmonis antar lembaga, yakni Mahkamah Agung sebagai pihak yang memiliki kewenangan mutlak melakukan putusan ingkrah dan Kejaksaan Agung sebagai pihak eksekutor. Ini bahaya sekali kalau tidak segera dilakukan. Terjadi disharmoni kelembagaan dan ironinya yang disharmonis ini adalah lembaga penegakan hukum, tempat orang mengadu dan mencari keadilan. Oke, baik, saya akan kembali ke Mas Edwin mengenai putusan perkara yang sudah inkrah 6 tahun berlalu ini. Apakah menurut Anda proses pemidanaan ini masih berlaku atau sudah kedaluarsa? Baik, kalau menurut saya secara pribadi, kadaluarsa atau tidak itu sebenarnya begini. Andaikan saat ini putusan tersebut pemidanaannya dikatakan sudah daluarsa, itu menjadi tanda kutip pertanyaan kembali. Artinya kenapa sebelum ini mencapai masa daluarsanya, tidak segera dilakukan penahanan dan tidak juga segera dieksekusi itu putusan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, menurut hemat saya, tidak bisa juga ini dikatakan daluarsa. Nah, makanya kami sengaja uji ini di lembaga pra-peradilan sehingga kita tahu jawaban pasti dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini sebetulnya ada apa. Karena kan ini persidangan terbuka untuk umum, Kejaksaan Negeri juga punya hak dan kewajiban untuk menjawab gugatan kami, sehingga nanti akan menjadi terang benderang. Masyarakat mendapatkan sebuah jawaban, ada apa sebetulnya Kejaksaan ini sampai dengan hari ini belum melaksanakan eksekusi. Jadi kami pada prinsipnya begini, gugatan ini dikabulkan atau ditolak nantinya tidak tentunya menghapus kewajiban dari Kejaksaan Negeri untuk melakukan penahanan sebagai bentuk pelaksanaan putusan. Jadi perdebatan, saya memantau belakangan ini ada perdebatan masalah ini daluarsa atau apa, itu sebetulnya tidak perlu diperdebatkan jika dari 2019 itu sudah dilaksanakan eksekusinya. Kalau 1-2 bulan ya mungkin menyambung yang tadi Pak Hamid sampaikan, 1-2 bulan oke lah kita memaklumi ini soal administrasi. Tapi 6 tahun. Nah 6 tahun ini administrasi apa? Kan seperti itu. Ini kan tinggal permasalahannya ini silahkan Kejaksaan memberikan penjelasan melalui pra-peradilan nanti. Dan seandainya pun pada akhirnya nanti pra-peradilan kami ini dinyatakan NO atau ditolak sekalipun, tidak menggugurkan kewajiban kok. Nah, jadi ini semestinya menjadi cambuk, menjadi apa sebagai bentuk kasih sayang kami juga sebetulnya kepada Kejaksaan, bahwasanya sebetulnya nggak perlu masyarakat itu sampai seperti ini. Artinya kalau sudah sampai diajukan gugatan seperti ini ada sesuatu yang dalam tanda kutip terjadi tidak benar ya dalam proses pelaksanaan eksekusi terhadap Sylvester ini. Oke, baik. Kembali begitu, ke Pak Mbak Hamid. Fitri. Untuk prosedur eksekusi sendiri, Pak Hamid, apakah harus ada pemanggilan lagi atau seharusnya pihak kejaksaan bisa langsung menjemput paksa ataupun menahan langsung Sylvester? Sebenarnya bisa langsung, apalagi sejak tanggal 4 itu sudah diumumkan. Ini kan persoalan mengirim selembar surat, wahai Sylvester, kita mau eksekusi saudara. Ya, di situ. Tidak ada lagi sebenarnya, saya berusaha selama ini beberapa hari ini mencoba memahami. Tapi dengan tenggang waktu yang begitu panjang 7 hari sejak tanggal 4, tenggang rasa saya, pengertian saya sudah mulai tidak ada. Karena sudah tidak logis. Sangat tidak logis sebenarnya ini. Penundaan. Dan semakin hari semakin berkecambah itu fitnah menghubungkan Sylvester dengan Bapak mantan presiden kita Joko Widodo. Semakin berkecambah itu desas-desus. Apakah dia dilindungi dan sebagainya dan seterusnya. Dan yang saya herannya
ketika pihak Kejaksaan Agung mengumumkan hari itu tanggal 4, Sylvester kan juga jumpa pers. Menunjukkan gelagat bahwa siap kooperatif. Tiba-tiba sekarang hilang dari peredaran. Ada apa ini? Dan sekali lagi, sudah 5 hari terakhir ini setiap saya melakukan penjelasan di pers termasuk Metro 3 kali, selalu saya mengatakan, Bapak-bapak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tolong umumkan ke publik apa masalah yang dihadapi sehingga tidak dilakukan eksekusi. Nah sekarang muncul masalah baru, ada gugatan pra-peradilan dan makin hari muncul gerakan-gerakan nanti. Belum gerakan demonstrasi yang besar-besaran nanti. Pasti ada muncul karena rasa keadilan itu tergugat. Rasa keadilan itu muncul pada tiap orang. Kok ada orang yang dianggap super, ada orang yang dianggap hebat. Ini akan muncul rasa keadilan seperti ini. Baik, Pak Itu Hamid dan juga Mas konteksnya Edwin, kita oke. Baik, kita tunggu tindakan selanjutnya dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengenai penjelasan lebih lanjut dan juga ketegasan dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus ini. Terima kasih Pak Hamid dan juga Mas Edwin telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.